Welcome back to Bisik Berasal, Bincang Asik bersama Arina Salwa episode ke-8. Oke, pada episode kali ini kita akan bincang asik mengenai keluarga nih teman-teman. Ya, betul banget, keluarga ini adalah orang yang paling dekat dengan kita. Anyway, pada episode kali ini, aku ditemani oleh seseorang nan jauh nih dari Kalimantan Timur tepatnya, Kota Brau. Nih teman-teman, ada yang tahu nggak nih, Kota Brau ini terkenal dengan apa nih? Ya, betul banget sih. Dengar-dengar nih, Kota Brau terkenal dengan wisata bawah laut yang super cantik. Dan sempat cari juga sih aku di Google gitu ya. Ternyata di Brau ini terdapat tambang batu bara yang super luas banget. Gak heran sih karena for your information nih, ternyata Kalimantan adalah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Nah, kira-kira siapa ya narasumber kita kali ini? Ada Kak Melin. Halo Kak Melin. Halo Kak Arida. Aduh, gimana nih kabarnya Kak Melin? Ya, puji Tuhan kabar hari ini sehat. Ya, aduh, sangat harus disyukuri banget ya Kak Melin. Iya. Ya nih Kak Melin, anyway, karena banyak dari Sobat Genre daerah Kendal nih yang belum kenal dengan Kak Melin, mungkin Kak Melin bisa perkenalan terlebih dahulu nih sambil menyapa Sobat Genre yang ada di Kendal. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya Mbak Arina. Selamat berjumpa ya dengan saya, teman-teman Gen Rangers Kabupaten Kendal. Semoga kehadiran saya di podcastnya Mbak Arina ini bisa mengedukasi teman-teman semua berkaitan dengan materi genre yang hari ini akan kita bawakan mengenai keluarga. Jadi perkenalkan, nama saya Maylin Dokarmo Amaral. Teman-teman boleh banget panggil saya Maylin atau May atau Lin, seperti itu. Saya berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Brau. Dan sekarang saya menempuh perkuliahan di Poltekkes Kemenkes Semarang pada Prodi Diploma 3 Kebidanan Semarang. Selanjutnya untuk pengalaman saya selama di genre, saya mengikuti genre ini di PIK remaja ya, itu berawal dari pada saat saya SMA. Dari awal kelas 1 sampai kelas 3, seperti itu. Saya mengikuti PIK remaja dan PIK remaja saya kalau di Kabupaten Brau, di SMA Negeri 2 Brau, itu namanya PIK Remaja Rainbow. Kemudian saya juga aktif di genre kabupaten, Gen Rangers Kabupaten Brau ya. Dan saya juga mengikuti PIK Remaja Jalur Masyarakat, yaitu PIK Remaja Jalur Barintak. Puji Tuhan juga, pada tahun 2020 saya diberi kesempatan untuk bisa menjadi juara 1 putri Duta Generasi Berencana tingkat Kabupaten Berau tahun 2020, dan di provinsi kembali diberi amanah untuk menjadi juara 2 putri Duta Generasi Berencana tingkat Provinsi Kalimantan Timur, dan juara Duta Persahabatan Putri Generasi Berencana tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara tahun 2020. Ya, mungkin seperti itu pengalaman saya ya selama berada di genre, dan semoga kita bisa berkenalan lebih lanjut nanti pada saat sesi sharing di materi keluarga pada hari ini. Terima kasih. Sekian Mbak Arina. Waduh, hebat banget ya Mbak Melin ini. Ternyata beliau selain aktif di PIK, juga sangat berkontribusi baik di kabupaten maupun di provinsi ya Mbak Melin ini. Keren banget sih. Dengar-dengar ini juga tahun ini Mbak Melin menjabat juga nggak sih sebagai Duta Polkesmar? Keren Iya, banget nih sosok Kartini kita puji ya gitu. Tuhan. Iya nih, Mbak Mailin dengan mungkin banyaknya titel yang dimiliki oleh Mbak Mailin sebagai duta, mungkin sempat bergabung di beberapa organisasi remaja gitu kan. Mungkin kesibukan dari Mbak Mailin ini apa aja sih bisa diceritakan gitu? Oke, baik. Selanjutnya ya untuk kesibukan, karena sekarang saya sudah berada di Semarang, tidak lagi berada di Kabupaten Berau, saya sudah tidak aktif secara offline untuk kegiatan genre yang ada di Kabupaten Berau seperti itu. Tetapi untuk secara online saya tetap aktif menyuarakan pendapat ataupun opini yang berkaitan dengan keperluan dari Gen Rangers yang ada di kabupaten itu sendiri. Untuk saat ini saya ya berkuliah seperti Mbak Arina dan teman-teman semua ya yang sedang berkuliah ataupun bersekolah. Tapi sekarang kan lagi libur ya, jadi hanya sibuk berorganisasi saja.
Kalau di Poltekkes itu saya mengikuti DPM ya, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa. Jadi seperti itu aja sih, dan UKM, ada UKM SHVIC dan UKM Persedonakes. Nanti mungkin kalau sudah mau masuk perkuliahan ya baru akan aktif lagi berkuliah dan mengikuti unit kegiatan mahasiswa serta ormawa yang ada di kampus. Seperti itu Mbak Arina. Waduh, kayak padat banget ya kegiatan dari Mbak Melin ini. Oh ya Mbak Melin, anyway nih, sebagai seorang duta genre nih, apalagi sudah menginjak ke provinsi, keren banget nih Kak Melin nih. Menurut Kak Melin nih, apa sih arti keluarga gitu menurut Kak Melin? Karena keluarga ini kan sesuatu yang mungkin deket banget dengan kita nih. Jadi gimana nih menurutnya Kak Melin? Iya, ya baik. Kalau kita berbicara tentang keluarga, tentu keluarga itu memiliki banyak sekali definisi ya, dan setiap orang pasti punya definisi masing-masing tentang keluarga terkait dengan bagaimana mereka memiliki pengalaman selama berada di dalam keluarga. Jadi ketika saya pertama kali mendengar kalimat atau kata tentang keluarga, maka langsung terbesit di otak saya bahwa keluarga itu merupakan tempat manusia diajarkan tentang baik dan buruknya kehidupan, seperti itu. Dan seluruh pengetahuan dasar manusia itu berasal dari keluarga. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang pada saat kita baru lahir pun, yang menimang kita pertama kali, yang mengajarkan kita tentang berbagai hal yang ada di dunia ini, ya dari keluarga. Kita tentu pas baru awal banget nih lahir, nggak langsung pegang gadget kan, kita nggak langsung bisa mengoperasikan gadget, atau kita nggak langsung bisa berlari, atau kita nggak langsung bisa mengobrol dengan orang sekitar. Tentu semua proses itu kita awali dengan belajar, dan kita belajar di keluarga. Contohnya seperti ini juga ya, seperti bagaimana cara kita berjalan ketika bayi, itu kita diajari di keluarga. Selanjutnya pada saat kita beranjak ke remaja, kita diajarkan untuk bersikap, bagaimana cara melakukan sopan santun ya ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, dan juga bagaimana caranya kita untuk menghargai teman-teman yang berbeda agama seperti itu. Dan pada saat kita memasuki usia kita yang dewasa, kita juga diajarkan di dalam keluarga untuk mengambil keputusan. Seperti misalnya untuk menentukan di mana kita akan berkuliah, tentu kita membutuhkan pandangan dari orang tua kita, membutuhkan pendapat dari mereka yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman yang berkaitan tentang kehidupan. Kenapa sih kita itu selalu membutuhkan perspektif atau pandangan dari orang tua kita mengenai apa yang seharusnya kita putuskan di dalam hidup ini? Ya karena kita adalah remaja yang baru saja bertumbuh dan baru saja akan mengenal dunia luar seperti itu. Dan tentu kita tidak memiliki satu pengalaman pun berkaitan dengan keputusan yang akan kita ambil. Oleh karena itu, kita membutuhkan orang yang lebih tua yang sudah memiliki banyak pengalaman tentang kehidupan. Dan mereka itu adalah orang tua kita, orang-orang yang berada di keluarga. Makanya, saya katakan tadi di awal bahwa keluarga itu merupakan sumber pengetahuan dasar manusia. Jadi, kalau kita mendefinisikan lagi nih ya, bagian-bagian dari keluarga. Biasanya juga untuk keluarga yang sering kita temui, ya itu terdiri dari ayah, ibu, kemudian anak. Anak ini bisa adik atau kakak. Tapi ada juga keluarga yang besar, seperti ada kakek, ada nenek, ada paman, ada tante, ada keponakan, dan ada sepupu, ada ayah, ibu, dan kakak adik itu. Jadi kalau keluarga besar, kalau saya kan berasal dari Toraja ya. Nah itu kita menyebutnya dengan nama rumpun. Nah ini kompleks keluarganya itu lebih luas lagi. Sedangkan kalau keluarga dalam arti kecilnya, yaitu tadi yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak-anak. Seperti itu definisi keluarga kalau menurut saya, Mbak Arina. Oke, aduh kayaknya sudah sangat dijelaskan dengan Mbak Melin secara detail banget ya. Jadi intinya itu yang saya tangkap, orang tua itu sebagai guru pertama dalam kehidupan, gitu nggak sih Mbak Melin? Iya, benar sekali. Nah, terus tuh keluarga sebagai rumah untuk kita untuk konsultasi, bertukar pendapat, bahkan bercerita tentang banyak hal gitu ya Kak. Iya, betul, benar-benar. Nah, Mbak Meli nih, menurut 8 fungsi keluarga nih dalam materi genre,
salah satunya kan ada fungsi perlindungan. Nah, maksud dari fungsi perlindungan tersebut itu apa sih? Apakah waktu kita mungkin ngasih kehujanan gitu kan, tiba-tiba orang tua kita ngasih payung supaya kita tidak kena hujan gitu, atau Iya, iya. gimana nih? Oke. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mau mengajak Mbak Rina untuk bernyanyi dulu ya. Aduh, Apa ini sudah apa tahu nih? lagu ini 8 Fungsi Keluarga? Yang ini ya sih yang 8 fungsi keluarga, agama, Iya. ya, oke, tahu-tahu kayaknya. Oke, kita nyanyi bareng mungkin ya, supaya asik gitu. Oke. Oke, 1, 2, 3. 8 fungsi keluarga, agama Agama yang yang pertama, pertama, sosial budaya, budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan perlindungan, keempat, reproduksi kelima, fungsi pendidikan, ekonomi lingkungan. Mari kita terapkan di dalam keluarga. Keluarga Oh, berencana, 2 anak keren ya. aduh, kayaknya Oke, lirik aduh. gimana ya? Liriknya agak berbeda dengan yang di Kendal nih kayaknya. Oh, Kalau di oh Kendal berbeda tuh ya. beda. Kalau di Kendal tuh kayak gini kurang lebihnya. Jadi kayak 8 fungsi keluarga, agama yang utama, eh, sosial dan budaya, cinta dan kasih sayang, ekonomi kelima, reproduksi keenam, terus akhir-akhirnya tuh gini, 8 fungsi keluarga, 2 anak cukup gitu. Itu sih Oke, setahu aku ya. ya. Ya maksudnya sama mungkin ya Mbak Melin, mungkin Iya, nadanya iya. sama isinya tuh agak beda gitu. Iya, oke. Oke. Ya, mungkin kalau sekarang ya setahu saya sudah tidak berencana itu tidak 2 anak cukup lagi, tapi sudah 2 anak lebih baik ya. Berencana itu keren sekarang. Jadi Benar banget. dari BKKBN itu sudah tidak mengharuskan sebuah keluarga untuk memiliki 2 anak saja, tetapi diberikan kebebasan kepada setiap keluarga untuk ya terserah dari keluarga itu mau memiliki berapa anak pun, yang penting keluarga itu sanggup untuk menafkahi atau memberikan ya tadi 8 fungsi keluarga itu kepada anak-anak mereka. Jadi sekarang sudah berencana itu keren ya. Oke, kita langsung aja ya ke tadi topik pertanyaannya mengenai maksud dari fungsi perlindungan. Jadi fungsi keluarga yang pertama, yang keempat maksud saya, yang keempat itu adalah perlindungan. Keluarga itu mempunyai tempat sebagai sarana untuk berlindungnya anggota keluarga. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Pasti teman-teman itu sering sekali ya, kalau misalnya orang tuanya bertanya, mau main di mana? Dengan siapa? Pulangnya jam berapa? Ya pasti orang tuanya kalau bertanya seperti itu pada saat kita mau keluar rumah sering sekali ya ditanyakan. Bahkan mungkin ada beberapa yang remaja yang sampai bosan kayak, kenapa sih orang tua aku kayak nanya banget, kayak aku kok kayak ditanya-tanyain mulu gitu ya, sampai kayak ada yang jengkel mungkin ya. Padahal itu enggak guys, itu adalah bentuk perlindungan ya yang orang tua kita berikan kepada kita sebagai bentuk realisasi dari fungsi keluarga yang keempat, yaitu perlindungan. Jadi ketika orang tua kalian bertanya seperti itu, detail mengenai rincian kapan kalian akan pulang, bermain dengan siapa, dan di mana, itu menunjukkan bahwa mereka peduli dengan kalian. Jadi jangan anggap bahwa itu merupakan sebuah bentuk kekangan kepada kalian. Tidak ya. Karena kalian itu adalah milik mereka, maka mereka ingin menjaga apa yang sudah mereka miliki. Ya ibaratnya kayak kalian tanyain lah doi kalian di mana ya. Udah makan belum? Udah di mana? Sama siapa? Nah, itu kan kalian nanya gitu ke doi, artinya kan kalian peduli ya sama pacar kalian ya. Ya, sama seperti yang orang tua kalian lakukan. Bagaimana, Mbak Arina? Benar Aduh, nggak? iya bener banget sih kalau menurut Nah, yang diceritakan Mbak Melin gitu. nah, Kadang iya. juga orang tuaku kayak gitu sih Mbak Melin, kayak tiba-tiba nanya di mana gitu kan. Iya, Kadang iya. suka bolak-balik nih dari Kendal ke Semarang gitu. Pulangnya malam pasti ditanya ini, kok belum pulang-pulang gitu. Iya. Nah, iya. Jadi kita tuh jangan sampai membuat statement bahwa orang tua kita itu malah terlalu ngekang kita. Enggak ya, teman-teman. Harus merubah statement-nya. Statement-nya, mindset-nya harus lebih maju lagi. Cobalah untuk mengambil sisi positif dari setiap perlakuan yang orang tua kita berikan.
Seperti itu ya. Dan fungsi keluarga yang perlindungan ini ya menunjukkan bahwa keluarga itu menjadi pelindung pertama dan utama dalam memberikan kebenaran dan keteladanan kepada anak dan keturunannya. Jadi maksudnya seperti ini, kalian pasti pernah ya dengar perumpamaan buah tidak jatuh dari pohonnya. Ya, jadi apa yang orang tua kita sering contohkan kepada kita, tentu pasti kita sebagai anak juga akan mencontoh hal tersebut. Oleh karena itu, penting juga diingat bagi para orang tua agar bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Karena kalau melakukan hal-hal yang negatif juga tidak menutup kemungkinan anak akan meniru itu. Misalnya nih, di dalam keluarga ada seorang bapak ya, dia mempunyai kebiasaan merokok. Kemudian dia mempunyai anak laki-laki nih. Anak laki-laki itu melihat bapaknya yang sering merokok. Tetapi di suatu peristiwa anak itu bertanya ya kepada bapaknya, "Pak, aku boleh nggak ngerokok?" Tapi orang tuanya itu melarang, nggak boleh kamu merokok. Kamu gini lah." Padahal dia itu sudah menginjak usia dewasa lah, mungkin sekitar umur 18 atau 19 ya. Nah, pasti kan kita juga sebagai anak itu akan membantah ya, "Loh kok aku nggak boleh, tapi Bapak boleh," dan Bapak mungkin berpikiran juga anak tersebut, kenapa kalau misalnya aku nggak boleh ngerokok, tapi Bapak nggak pernah mau mencoba untuk mencari solusi agar bisa berhenti dari kebiasaan buruknya itu. Nah, ini yang harus orang tua pahami. Pasti anak-anak itu akan membantah dan, "Wah, kok Bapak boleh, aku nggak boleh?" Jadi orang tua itu harus bisa juga untuk memberikan contoh yang baik. Jadi tidak hanya sekedar berbicara saja, tidak boleh kamu melakukan ini, nak. Tetapi orang tua juga dalam realisasi perkataannya harus dilakukan. Jadi alangkah baiknya bapak yang tadinya merokok, karena dia melarang anaknya untuk merokok, ya berhentilah merokok dengan cara solusi-solusi yang dia lakukan. Seperti itu. Dengan beberapa tahap. Orang merokok pasti tidak mudah ya untuk berhenti. Tetapi kalau misalnya dia melakukan beberapa langkah-langkah dan itu sudah dia lakukan secara teratur di dalam kehidupannya, pasti dia bisa berhenti dari kebiasaan buruk merokok. Dan anaknya juga bisa belajar dari hal tersebut. Seperti itu. Dan fungsi perlindungan yang baik ini itu nanti dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Jadi karena sudah dicontoh tadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam keluarga, anak ini nanti juga akan mengcopy semua itu dan pasti anak ini kan juga akan membentuk yang namanya keluarga ya. Dan di dalam keluarga tersebut dia pasti akan mempraktekkan apa yang sudah dia dapatkan dari keluarga terdahulunya. Dan ini akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan kehidupannya seperti itu. Saya beri contoh, misalnya seperti saya ya, saya kan dari Kalimantan ya, dan saya harus kuliah di Semarang. Di sini tidak ada orang tua saya, tidak ada keluarga saya sendirian, alone, ya alone, independent woman lah begitu. Jadi saya tidak memiliki orang yang melarang saya untuk melakukan sesuatu yang mungkin buruk ataupun menegur saya, karena saya benar-benar sendiri di sini. Tetapi karena di keluarga saya diajarkan hal-hal yang baik, diajarkan perbuatan-perbuatan yang positif, diajarkan untuk perempuan itu harus menjaga pergaulan dan harus lebih memfilter mana pergaulan yang harus dimasuki dan tidak. Akhirnya pada saat saya pergi merantau ke Semarang, saya melakukan hal-hal tersebut. Itu semua saya copy dari keluarga saya dan saya terapkan di sini dengan baik. Sehingga akhirnya pada saat saya jauh dari orang tua saya menjadi anak yang baik seperti yang orang tua saya ajarkan. Jadi setiap sikap dan perilaku kita kalau memang itu benar-benar tertancap ya, tertanam atau membumilah di dalam otak kita, ya pasti itu akan menjadi sebuah hal yang baik untuk kita lakukan. Tetapi kalau misalnya kita juga mudah ya untuk terpengaruh dari lingkungan luar ya, mudah terpengaruh dengan zaman sekarang anak-anak kekinian ya, yang mungkin seringnya nongkrong sampai nggak ingat waktu. Nah itu kan bisa mempengaruhi mindset. Nongki-nongki seperti itu kita harus bisa minimalisir juga, dan kita harus bisa memilih mana sebenarnya pergaulan yang itu membangun kita, dan mana pergaulan yang hanya menghabiskan waktu kita saja. Seperti itu, kan kita udah kuliah nih, dan tujuan kita dikuliahkan untuk menjadi orang yang berpendidikan. Pada saat kita mempunyai pendidikan, kita bisa menentukan mana hal yang memberikan dampak atau memberikan bonus bagi kita, mana hal yang malah merugikan kita.
Jadi alangkah baiknya karena kita sudah mendapatkan banyak sekali pembelajaran positif dari keluarga kita, kita juga bisa menerapkan hal tersebut pada saat kita pergi ke negeri orang atau ke daerah orang, dan kita juga bisa memilah pergaulan positif yang membangun kita, sehingga akhirnya kita akan lebih melindungi diri kita sendiri. Seperti itu. Contohnya, untuk nilai-nilai ya, yang perlu diasosiasikan nih kepada anak pada bagian fungsi perlindungan. Tadi sudah saya jelaskan yang pertama soal memberi perhatian itu ya, tentang kapan pulang, dan kita akan lanjut lagi ke yang poin kedua. Pasti orang tua kita itu juga sering ya untuk mencarikan solusi kepada kita jika kita itu memiliki masalah. Contohnya seperti ini. Ada suatu kejadian seorang anak memecahkan jendela orang karena bolanya. Tentu kalau misalnya orang tua kita tidak membela kita pada saat itu, kita mungkin sudah dihajar sama yang punya rumah. Karena kita tidak punya apapun untuk bisa membela diri, kita salah di situ. Tetapi karena ada orang tua kita yang datang dan membela kita, berbicara baik-baik dengan yang memiliki rumah dan akan menggantinya sesuai dengan target yang sudah dibudgetkan ya, pastikan itu akan lebih aman dan itu memberi perlindungan kepada kita. Seperti itu. Jadi orang tua itu memberikan solusi. Banyak sekali contoh-contoh di dalam kehidupan yang mungkin tidak kita sadari sebagai bentuk perlindungan ya. Selanjutnya, yang ketiga, mengajarkan anak untuk tidak dendam kepada orang-orang yang melakukan kesalahan dengan cara mengajarkan anak untuk menerima maaf orang yang telah melakukan kesalahan. Jadi ini yang penting ya, dan sangat penting menurut saya ini. Karena kalau misalnya orang tua toksik, tidak menutup kemungkinan juga ada orang tua yang toksik ya di dalam hidup ini. Orang tua toksik ini malah mengajarkan yang sebaliknya kepada anaknya. Jadi misal nih, seorang anak dipukul, orang tuanya itu mengajarkan kalau kamu dipukul, balas pukul dia balik. Atau kalau kamu dicaci maki, balas juga dengan perkataan buruk ke orang yang mengatakan hal seperti itu kepada kamu. Nah, ini adalah orang tua yang toksik menurut saya. Karena tidak seharusnya kita berlaku negatif kepada orang yang berlaku negatif kepada kita. Oleh karena itu, saya pernah mendengar kata yang berbunyi seperti ini. Kebencian itu tidak menimbulkan apa-apa kecuali kebencian lain. Jadi ketika kita melakukan kebencian, jadi ketika orang melakukan kebencian dan kita membalasnya dengan kebencian lain, ya udah, nggak ada yang kita dapat gitu loh di situ. Tetapi seandainya ketika kita malah memaafkan ya, kita memaafkan, oke, mungkin orang itu sedang memiliki masalah atau mungkin kita yang salah di situ, kita berusaha untuk memaafkan dan dia juga berusaha untuk meminta maaf, ya sudah, di situ akan tercipta sebuah pembelajaran ya. Yang belajar itu bukan hanya kita yang belajar sabar, tapi orang yang kita terima maafnya. Orang itu pasti juga akan belajar, oh iya, ini kok dia mau ya maafin aku, padahal aku sudah melakukan hal yang seperti ini. Dia orangnya baik banget, aku juga mau mencontoh dia seperti itu. Pastikan orang-orang yang sudah kita berikan maaf kita itu akan belajar juga hal baik dari kita, dibanding kita malah melakukan hal negatif ke dianya. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya ya perlu juga dipahami oleh setiap orang tua bahwa perlakuan negatif yang mereka berikan kepada anak itu akan dikopi dan akan dilakukan sebaliknya. Seperti itu. Selanjutnya ya, bagaimana Mbak Arina? Enggak, lanjut aja dulu nggak apa-apa, Mbak. Oke. Ya. Yang keempat nih, membiasakan anak untuk memperhatikan penampilan, memakai baju yang sopan, dan rambutnya itu ditata dengan rapi. Oke, mungkin ya anak sekarang ya pasti sudah kenal OOTD, outfit of the day. Ya, banyak pakaian sekarang yang vulgar ya, terbuka dan memperlihatkan aurat. Ini kan salah satu bentuk realisasi dari arus negatif globalisasi dari luar negeri yang tidak bisa kita istilahnya kita tidak bisa Gitu ya. kita tidak bisa untuk menolak hal tersebut. Pasti orang tua kita, karena orang tua kita ini juga berasal dari keluarga yang sopan ya. Indonesia tuh terkenal sekali akan sopan santunnya yang sangat tinggi, tata krama yang sangat kental. Jadi pasti kalau kita menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka dan memperlihatkan aurat, orang tua kita
menegur, bajunya itu loh, nanti kalau dilihat orang gimana, gini, gini, gini. Nah, itu salah satu bentuk perlindungan, teman-teman. Jangan kalian malah menjawab, lah, mama nggak tahu style, atau mama nggak tahu ini tuh gaya anak sekarang kayak gini ya. Enggak. Ya, orang tua itu melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan karena kita menggunakan baju yang terbuka seperti itu. Tidak menutup kemungkinan di luar sana ada orang yang malah akan berbuat negatif kepada kita. Apakah itu melakukan pelecehan, apakah itu memukul, dan lain sebagainya. Jadi, jangan sampai kita itu malah lebih berfokus kepada gaya-gaya yang ada pada saat ini. Boleh untuk tetap berada pada arus globalisasi, tetapi ingat harus bisa mengendalikan diri, harus bisa memfilter mana yang seharusnya saya ikuti dan mana yang sebenarnya ini nggak usah deh saya ikuti. Seperti itu. Berpakaian sopan dan rapi, dan itu juga ada OOTD-nya ya menurut saya. Tidak perlu untuk berpakaian yang vulgar, yang terbuka auratnya. Karena itu juga akan mengundang masalah baru buat kalian. Jadi kalau orang tua tegur, ya ada baiknya didengarkan. Kita lanjut ke poin yang kelima. Membiasakan anak untuk menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya seperti tidak membuang sampah sembarangan, atau tidak mencoret-coret fasilitas umum. Kenapa sih orang tua kita itu selalu menyuruh kita ya untuk membuang sampah ya di tempat sampah atau tidak mencoret-coret fasilitas umum? Ya, ini kita langsung lihat aja ke jangka panjangnya deh. Kalau kita membiasakan diri untuk membuang sampah sembarangan, ini nanti akan menimbulkan bencana ya. Mungkin kita berpikir bahwa aku buang sampahnya hari ini doang. Ya, kalau misalnya kamu buang sampahnya itu bukan hari itu doang, kamu buangnya setiap hari atau bahkan bertahun-tahun kamu melakukan hal tersebut, ya tidak menutup kemungkinan itu akan menimbulkan bencana, ya. Jadi alangkah baiknya kalau disuruh buang sampah pada tempatnya, ya silakan buang pada tempatnya. Itu adalah salah satu bentuk perlindungan kamu dari tsunami atau dari banjir yang terjadi gitu ya. Jangan kita berpikir bahwa ini sampah kecil doang, walaupun hanya sebungkus permen aja, itu harus dibuang ke tempat sampah. Atau tidak mencoret-coret fasilitas umum. Kenapa kita dilarang ya? Tapi memang masih ada oknum-oknum yang melakukan hal tersebut. Ya nanti nih, semisal kita melakukan pencoretan pada fasilitas umum, tentu kalau pada saat kita dilihat oleh aparat hukum, kita akan ditangkap. Dan pada saat kita ditangkap, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan itu di kantornya. Dan kita tidak bisa melakukan pembelaan karena kita salah. Oleh karena itu, orang tua pasti melarang kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya itu salah. Dan yang terakhir, orang tua kita juga pasti memenuhi dokumen legal ya di dalam kehidupan berwarga negara. Misalnya kita dianjurkan, bahkan diwajibkan ya oleh orang tua kita untuk memiliki KTP, kemudian kita didaftarkan pada pencatatan sipil, kita dimasukkan ke dalam kartu keluarganya, dan juga kita dibuatkan akta kelahiran. Semuanya itu untuk apa sih? Semuanya itu untuk mendukung bahwa ini loh, mereka tuh ingin menunjukkan bahwa ini loh anakku, ini milikku, ini kepunyaanku, dan aku ingin melindunginya dari segala macam bentuk hal-hal buruk yang akan terjadi, semisal dia tidak memiliki KTP, semisal dia tidak memiliki akta atau kartu keluarga. Kalau kita tidak mempunyai KTP nih misalnya, tidak mungkin kita bisa melakukan penerbangan ya. Seperti saya contohnya, saya tidak mungkin bisa berada di Semarang karena tidak memiliki KTP. Tetapi karena orang tua saya tahu dan paham bahwa KTP itu penting untuk saya dan penting untuk perjalanan kehidupan saya selanjutnya untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan bantuan-bantuan yang akan datang, maka orang tua membuatkan KTP atau orang tua menganjurkan saya untuk membuat KTP. Seperti itu. Dan untuk akta kelahiran, kartu keluarga, kita kalau misalnya nggak punya itu, kita nggak bisa mendaftar sekolah dong. Nah, karena orang tua kita itu ingin agar anaknya itu bersekolah sampai lulus, bahkan ada orang tua yang ingin agar anaknya itu lebih daripada mereka ya. Makanya orang tua itu memberikan dokumen-dokumen legal seperti itu kepada kita, ya agar kita lebih baik daripada mereka dan agar kita lebih bisa melindungi diri kita pada saat kita memasuki dunia nanti yang lebih keras ya di masa yang akan datang.
Seperti itu, kalau saya mendefinisikan mengenai maksud dan tujuan adanya dari fungsi perlindungan, Mbak Rina. Oke, waduh tadi udah dijelasin secara rinci banget ya sama Mbak Melin. Oh ya, by the way nih Mbak Melin. Tadi kan sempat menyinggung nih tentang parenting orang tua yang dia mendidik anaknya itu dengan keras gitu kan. Mungkin Iya. kebanyakan penjelasan seperti ini nih terdapat pada mereka yang orang tuanya itu dari anggota militer. Nah, menurut fakta di lapangan nih Mbak Melin, kalau menurut saya pribadi ya, ada beberapa anak yang dididik dengan keras seperti itu, tapi akhirnya dia memiliki mental yang kuat gitu. Berbeda dengan orang yang dididik dengan cara halus gitu orang tuanya. Ya dia mendidik, tapi dia tidak mendidik secara keras gitu loh Mbak Melin. Jadi dia memiliki jiwa yang sedikit lebih lemah lembut gitu kan. Dengan begini, maka pada akhirnya orang yang dididik secara keras ini akan menjadi seseorang yang lebih berani gitu. Berbeda dengan orang yang dia dididik dengan halus, mereka cenderung lebih ketergantungan gitu kepada orang tuanya dengan misalkan nih ya, sedang melakukan kegiatan nih, dia ini bingung mau memilih beasiswa A atau B gitu. Dia nggak bisa memutuskan sendiri gitu. Sedikit-sedikit pasti tanya ke orang tuanya, papa tanya ke orang tuanya gitu. Bahkan dengan hal sepele pun ya, misalkan nih, ini misal aja ya Mbak Melin. Dia lagi jalan nih ke warung gitu. Dia bingung nih mau mau minum es teh apa es jeruk gitu. Dia sampai dengan hal sepele itu ngomong nih sama orang tuanya bilang gini, "Halo ayah ibu, gimana nih menurut ayah ibu enaknya minum es teh apa es jeruk?" gitu kan. Iya, Itu iya. fakta di lapangan sih. Nah, kalau ada fenomena seperti itu nih menurut Mbak Melin gimana? Oke. Jadi sebenarnya untuk mendefinisikan ini juga setiap orang itu punya perspektif yang berbeda-beda ya. Tadi yang sudah dijelaskan Benar. mungkin kalau dari orang tua yang dari militer itu anaknya cenderung keras dan bisa memutuskan sendiri keputusan yang harus diambil itu kayak gimana. Terus kalau yang anak dididik dengan lembut dari awal, dia akan lebih ketergantungan. Tetapi pada akhirnya nanti ketika anak itu sudah berinteraksi dengan masyarakat luas, sudah mempunyai banyak relasi, eh, perspektif mereka mengenai keputusan apa yang ingin mereka ambil itu juga akan berubah. Jadi tidak semua semerta-merta itu bergantung kepada parenting atau bentuk asuhan yang orang tua berikan kepada anak-anak tersebut. Jadi mungkin saja ketika anak yang halus ini diajarkan lembut oleh orang tuanya, kemudian dia bergaul dengan anak-anak yang mungkin di situ keras dan ya intinya anak-anaknya bisa mengajarkan dia untuk mengambil keputusan lah. Tidak menutup kemungkinan dia bisa menjadi anak yang seperti itu. Dan juga yang anak tadinya ini keras, militer, kemudian dia bergabung pada lingkungan yang halus dan mungkin dominan perempuan di situ, pasti dia juga akan terpengaruh untuk sulit mengambil keputusan. Jadi semua itu menurut saya tergantung dengan waktu, tergantung di mana kita akan berinteraksi dengan siapa dan di mana. Walaupun memang pada akhirnya kita tetap berpegang teguh pada apa yang orang tua kita ajarkan dari awal dari rumah dan menurut saya sifat-sifat tersebut ya tidak bisa dirubah ya. Yang awalnya kita halus pasti itu akan sulit juga akan membutuhkan proses yang lama kita menjadi orang yang tegar dan lain sebagainya dan orang yang militer ini juga akan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk bisa menerima pendapat orang lain karena dia keras awalnya. Seperti itu kalau menurut saya, Mbak Arina. Oke, berarti lingkungan itu juga berpengaruh gitu ya Mbak Melin terhadap sikap ataupun situasi diri seseorang gitu. Dan dapat merubah juga entah pola pikir atau cara mereka dalam bersikap, baik itu mereka yang awalnya halus kemudian jadi orang yang keras, atau mereka yang keras egois gitu jadi halus dan bisa menerima pendapat orang lain gitu. Oh ya Mbak Melin, tadi kan Iya. kita sempat apa ya ngobrolin sedikit nih tentang beberapa perlindungan yang dilakukan oleh orang tua yang kita anggap sebagai kekangan. Sebagian dari teman-teman kita yang mungkin berasal dari orang yang broken home gitu, mungkin ngerasa pengen banget gitu kan mereka diperhatikan dengan hal yang sedemikian detailnya gitu kan, setiap orang tua kepada anaknya. Tapi berbeda nih dengan kita yang keluarganya mungkin masih lengkap gitu kan. Kita merasa hal tersebut kayak kekangan lah, aturan lah, terlalu banyak ngatur gitu kan. Dan sampai akhirnya pun
kita menjadi egois dan tidak mau menerima masukan apapun dari orang tua gitu. Nah, ini kalau menurut fenomena kayak gini nih, tanggapan Mbak Melly nih tentang anak broken home itu gimana sih? Kemudian gimana caranya kita merangkul mereka nih supaya mereka bisa menerima keluarganya dan mereka bisa memiliki pikiran terbuka gitu kan. Tidak hanya melulu soal pertengkaran dengan orang tua dan bahkan ada yang tidak mau berbicara dengan orang tua lah. Kemudian menganggap orang tua ini sebagai musuh dalam kehidupannya gitu. Gimana nih? Oke, ya. Berkaitan dengan fenomena anak broken home, saya artikan dulu ya, mungkin mendefinisikan. Kalau anak broken home itu artinya rumah yang rusak ya. Jadi kalau kita artikan kalimat anak broken home, itu berarti seorang anak berada di dalam lingkungan rumah yang sudah rusak. Kalau saya mengambil dua pandangan ya mengenai anak broken home ini. Yang pertama, anak broken home itu bisa berada pada keluarga yang kedua orang tuanya itu sudah bercerai. Jadi baik ibu dan ayahnya itu sudah tidak bersama lagi. Dan bahkan mungkin orang tua yang sudah bercerai ini kembali menikah lagi, mencari pasangan hidup mereka lagi. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam keluarga yang baru yang sudah dibentuk oleh orang tuanya si anak broken home ini, itu terjadi pilih kasih ya. Pasti kan anak yang berada di dalam keluarga baru tadi, pasangan yang telah berpisah ini ya, misalnya ibunya menikah lagi dengan pria baru, memiliki anak, itu pasti akan memiliki perlakuan yang lebih istimewa dibandingkan anak yang broken home ini. Pasti anak itu akan lebih disayang dibandingkan dia yang adalah korban dari broken home. Dan ketika dia mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil seperti itu, akan menimbulkan ya tadi, seperti yang Mbak Arina katakan, dia akan membenci atau bahkan memusuhi orang tuanya karena ya tidak diperlakukan seadil-adilnya seperti yang seharusnya dia dapatkan. Padahal dia itu adalah anak di sini gitu. Dia itu korban, dia itu juga membutuhkan kasih sayang. Dan selanjutnya yang kedua, saya mendefinisikan anak broken home ini juga pada orang tua lingkup keluarga yang cuek ya. Mereka tidak berpisah nih kedua orang tua ini, tetapi mereka lebih fokus pada pekerjaannya mulu sampai anaknya itu nggak diperhatikan. Apakah dia sudah makan? Apakah dia sudah pergi sekolah? Apakah dia sudah belajar hari ini? Atau dia sudah melakukan apa saja? Apakah dia sedih, tertawa dan lain sebagainya? Jadi orang tuanya tidak pernah peduli kepada anak ini dan kedua orang tua ini hanya fokus pada diri mereka masing-masing saja. Ini juga merupakan anak broken home menurut saya karena tidak mendapatkan kasih sayang. Intinya menurut saya anak broken home itu ya dia berada pada suasana yang tidak kondusif ya di dalam keluarga. Dan ketika mereka mendapatkan suasana-suasana yang negatif seperti itu, hal ini akan menimbulkan berbagai perasaan negatif. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang seharusnya mereka dapatkan sebagai seorang anak. Ya, tentu kita ya sebagai anak ya atau manusia lah, kita artikan manusia aja. Manusia itu kan membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi. Bahkan ketika kita belajar tentang kebutuhan manusia, itu ada kebutuhan tentang cinta dan kasih sayang. Tetapi ketika manusia tidak mendapatkan itu, maka mereka akan mencari kebahagiaan itu sendiri. Mereka akan mencari kebahagiaan yang instan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan anak-anak yang broken home ini melakukan perilaku-perilaku yang negatif untuk mendapatkan kebahagiaan yang mereka inginkan ya. Karena kebahagiaan-kebahagiaan yang instan itu biasanya berawal dari sesuatu yang negatif. Jadi, pasti kalian juga sering menemukannya. Coba deh, sesekali tanyakan kepada pecandu narkoba, atau anak yang sering menonton video porno. Coba tanyakan kenapa mereka melakukan itu, awalnya seperti apa. Pasti karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan sejati yang seharusnya mereka dapatkan dari keluarga. Oleh karena itu mereka mendapatkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaannya ini malah berujung negatif untuk mereka ya. Walaupun mereka mereka bahagia, mereka happy. Kalau mereka memakai narkoba, mereka nge-fly. Kalau mereka menonton porno ya mereka juga bahagia gitu ya. Menimbulkan ya intinya mereka bahagialah dengan yang mereka lakukan seperti itu. Tetapi kita lihat
Kalau mereka melakukan hal negatif itu secara terus-menerus, tentu akan berdampak tidak baik juga untuk kehidupan mereka. Kalau dia mengonsumsi narkoba secara terus-menerus, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan overdosis ya, dan akan berujung kepada kematian. Dan kalau dia tuh sering yang menonton video porno, ini akan berujung kepada porno aksi. Dan pada saat ia sudah melakukan porno aksi nih, kan tentu apabila ditangkap oleh masyarakat di sekitar, ini akan menimbulkan lagi sanksi sosial, akhirnya dia terdiskriminasi. Padahal anak-anak seperti ini tuh seharusnya dirangkul, bukan didiskriminasi. Oleh karena itu pentingnya ya kita sebagai Gen Rangers ya, para generasi-generasi berencana yang ada di PIK remaja itu untuk bisa merangkul teman-teman yang seperti ini. Jadi kalau kita melihat ada teman kita yang kok diam mulu atau awalnya dia tuh bahagia, ceria, tapi kenapa tiba-tiba dia menjauh menjadi orang introvert, kita jangan malah menjauhi dan malah memberikan statement-statement buruk kepada dia. Ih, kok dia malah kayak gitu sih? Atau kok dia akhir-akhir ini sering konsumsi itu sih? Mungkin kalian ngelihat dia mengonsumsi hal yang asing buat kalian ya, tapi kalian malah membicarakan itu di belakang dan tidak bertanya secara langsung atau setidaknya mengobrol lah dengan dia, tetapi menilai secara sepihak. Kita kan nggak pernah tahu ya apa yang terjadi kepada dia. Oleh karena itu, sebagai Gen Rangers di PIK remaja juga sebenarnya sudah ada ya wadah kita di PIK remaja itu namanya konseling. Nah, jadi teman-teman anak broken home ini, mari kita rangkul bersama. Kalau mereka memang membutuhkan teman untuk bisa diajak komunikasi, atau dia membutuhkan teman untuk curhat, silakan untuk datang ke PIK remaja, dan di PIK remaja itu ada yang namanya konselor sebaya. Di konselor sebaya, anak remaja ini itu akan bisa menceritakan apa yang menjadi keluh kesahnya, karena konselor sebaya itu sudah terlatih dan dilatih. Jadi jangan khawatir, pasti semua masalah atau semua hal yang berkaitan dengan keburukan yang ia lakukan itu tidak akan dinilai secara sepihak oleh konselor sebaya ini. Karena tadinya itu sudah dilatih dan terlatih. Dan kemudian setelah selesai nih, kita mengajak teman-teman yang anak broken home itu untuk bisa menceritakan ya masalah yang mereka alami itu kepada teman-teman konselor. Ya, peran kita tidak berhenti sampai di situ saja. Tetapi di PIK remaja juga ada yang namanya pendidik sebaya. Di pendidik sebaya ini, teman-teman PIK remaja itu diajak untuk bisa mengedukasi teman-teman remaja yang lain agar bisa memberikan perlakuan yang lebih positif kepada teman-teman yang broken home ini. Jadi, teman-teman yang broken home ini itu memiliki teman ya, dan mereka itu tidak akan dijauhi lagi dari perlakuan-perlakuan yang negatif yang mungkin mereka lakukan dan akan diperlakukan lebih positif. Karena tadi teman-teman pendidik sebaya ini sudah mengedukasi remaja-remaja yang lain agar yuk kalau misalnya kalian ketemu sama teman kalian yang tiba-tiba diam atau teman kalian yang tiba-tiba melakukan hal-hal negatif, jangan malah dinilai sepihak atau malah jangan dibicarain di belakang. Tapi ayo kita rangkul mereka bareng, ayo kita tanyain masalahnya apa, dan kalau mereka membutuhkan konseling, silakan untuk datang dan konseling dengan teman-teman konselor sebaya yang ada di PIK remaja. Seperti itu. Jadi setelah selesai kita mengedukasi teman-teman anak broken home, kita bisa menganjurkan mereka, mengarahkan mereka untuk bisa konseling. Dan akhirnya teman-teman broken home ini memiliki teman. Mereka merasa dihargai, dicintai, dan akhirnya bisa menjadi remaja yang berencana juga. Seperti remaja-remaja yang lain yang ada di genre dan di PIK remaja. Seperti itu, Mbak Arina. Oke, jadi di sini mungkin begitulah fungsi dari konseling remaja itu yang Mbak Melin, di mana kita bisa mengedukasi, merangkul. Nah, disinilah wadah bagi generasi berencana atau remaja-remaja di luar sana yang mungkin mengalami masalah di rumah atau di keluarganya, untuk kita sharing bersama mungkin. Kita bisa cerita-cerita, dan di situ kita akan menemukan solusi gitu kan Mbak Melin. Ya, benar. Aduh, oke nih Mbak Melin, kayaknya udah banyak banget tadi ya yang udah kita bahas, mulai dari apa itu keluarga, kemudian tanggapan tentang apa itu fungsi dari perlindungan, kemudian tentang anak yang broken home, dan cara kita untuk merangkulnya nih. Kayaknya ini tak terasa banget ya, kita udah sampai di ujung pembahasan ya Mbak Melin ya. Iya. Oke teman-teman, semoga narasumber kita pada
episode kali ini yang berasal dari pulau tetangga nih. Waduh, jauh banget nih. Semoga bisa menginspirasi teman-teman genre di luar sana ya. Dan oke nih teman-teman, karena mungkin ini udah sampai di penghujung acara, saya pamit undur diri ya. So, jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga, dan jangan lupa untuk patuhi keluarga, cintai keluarga kalian. Jangan sampai kalian menjadikan keluarga itu sebagai musuh kalian gitu. Oke nih, sebelum aku tutup, gimana kalau kita salam genre dulu nih Mbak Melin? Pasti nggak asing kan Oke, dengan salam boleh. genre? Sangat rindu Iya, untuk salam apalagi genre. di kalangan remaja-remaja genre itu kan pasti kalau nggak salam genre dulu nih udah nggak afdol gitu nggak Iya, sih? bener banget, bener. Oke, aku mulai ya Mbak Melin. Oke. Oke, salam genre. Salam. Remaja genre, Sehat, cerdas, ceria. genre Indonesia. Saatnya yang muda, yang berencana. Waduh, luar biasa banget nih. Oke. Sapaan salam genre dari Kalimantan Timur ya. Jauh banget Oke, nih ya. narasumber kita. Makin kesini, makin episode, makin jauh banget nih. Nanti kita akan datangkan narasumber mungkin dari pulau-pulau lain ya. Ada yang mau request, mungkin bisa buat dicantumin nih di kolom komentar. Atau mungkin bisa DM aku mau request Kak, duta genre dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera gitu ya. Oke nih. Kalau gitu, kayaknya aku pamit undur diri dulu ya, teman-teman. Sampai jumpa di episode Bisik Berasal, bincang asik bersama Arina Salwa. Selanjutnya, bye-bye, teman-teman. Oke.